Iya, ya makanya aku jelaskan. Ya, Silakan. pertama, ya iblis membisikkan ke dalam hati Yudas agar mengkhianati Yesus sehingga terjadi penyalipan. Jadi Mm-mm. penyalipan itu bukan penebusan dosa untuk Kristen, tapi rencana iblis untuk menyesatkan kalian. Ah, tuh, ya. Saya setuju Pertama dengan jasa itu. Saya iblis. setuju dengan itu, Sob. Kalau Setuju. Sip lah. penyaliban itu rencana iblis, saya setuju. Iya, iya, iya. Dalam keadaan sehat selalu, dan kita semua senantiasa dibimbing diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, ya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik teman-teman. Pada kesempatan hari ini ya kita akan membahas apakah penyalipan Yesus Kristus adalah rencana iblis ataukah rencana Allah. Ya. Sekarang lagi diperguncingkan teman-teman, ya. Sebenarnya simpel banget untuk membahas ini teman-teman ya, tetapi terlebih dahulu teman-teman jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel YouTube ini teman-teman. Ya. Like itu gratis, subscribe itu gratis, dan juga salve, dan juga share itu gratis. Ya, saya akan memberikan pengajaran teman-teman karena saya tidak mau teman-teman tersesat dengan sebuah narasi-narasi liar yang mengatakan bahwa penyalipan adalah rencana dari iblis. Jikalau penyalipan adalah rencana dari iblis, maka secara tidak langsung konsekuensinya adalah segala nubuatan di dalam perjanjian lama adalah nubuatan yang berasal dari iblis dan bukan berasal dari Allah. Ya, gitu ya. Jadi segala nubuatan itu berdasarkan kemahatauan dari Allah, bukan kemahatauan dari iblis. Iblis tidak maha tahu. Iblis tahu tetapi iblis tidak maha tahu. Ya, iblis tahu tetapi iblis tidak maha tahu. Ya. Laju pertanyaannya adalah beberapa pertanyaan yang akan muncul ya. Apakah iblis berjasa dalam penyalipan dari Yesus Kristus? Ya kan ini muncul seolah-olah karena berarti apakah iblis juga berjasa? Yudas Iskariot berjasa dalam penyalipan dari Yesus Kristus. Ya. Kalau Yudas berjasa di dalam penyalipan dari Yesus Kristus, maka bisa kita katakan bahwa segala nubuatan sudah digenapi yang dinubuatkan oleh Abdul Somad bahwa di dalam salib itu terdapat jin kafir. Ya, terdapat jin kafir. Saya baru live tadi sore di TikTok ya. Malam ini saya di YouTube ya. Ya. Segala nubuatan digenapi. Yang dikatakan oleh Abdul Somad itu betul. Kalau memang kita mengatakan bahwa iblis berjasa di dalam penyalipan Yesus Kristus. Ya, sama sekali iblis tidak berjasa di dalam penyalipan Yesus Kristus. Bahkan saya bisa katakan indikasi kedua adalah bahwa tanpa Yudas Iskariot, Yesus Kristus apakah tetap akan disalibkan? Yesus tetap akan disalibkan. Meskipun tanpa Yudas Iskariot. Ya, tetapi teman-teman, terlebih dahulu teman-teman, kita ramaikan dulu ini teman-teman. Karena saya ingin banyak orang menonton dan memahami dengan baik maksud dari pertanyaan-pertanyaan narasi liar ini. Ya, sebenarnya ini pertanyaan-pertanyaan jebakan. Ya, pada akhirnya memang apologet lah yang memang harus bertanggung jawab menjelaskan sampah yang dibuang lalu dicuci tangan begitu saja. Ya, kita punya tanggung jawab, kita punya motivasi untuk menginjili, jadi kita punya tanggung jawab untuk menjelaskan ini. Ya, kalau orang hanya melemparkan sampah tetapi tidak menjelaskan, ya pada akhirnya banyak orang Kristen akan tersesat dengan narasi-narasi liar seperti ini. Ya, ya. Tanpa Yudas, tanpa Yudas, ya tanpa Yudas. Jadi apakah kita harus berterima kasih kepada Yudas? Yudas terima kasih ya Yudas. Ya, Yudas terima kasih atau iblis terima kasih. Kalau memang Yudas ya berjasa di dalam penyalipan Yesus Kristus, copot salib-salibnya itu. Gak usah kita pakai palak salib di rumah-rumah kita, itu gak usah pakai salib. Karena apa? Ada jasa Yudas di situ. Ada jasa Yudas Iskariot yang mengkhianati di situ. Ya. Lantas bagaimana kita menjelaskan dan menjawab ini teman-teman ya? Pertanyaannya gini. Apakah kematian Yesus Kristus dan penyalipan Yesus Kristus adalah rencana Allah? Iya, rencana Allah. Rencana Allah. Dasarnya dari mana Bang Erka ketika Bang Erka dengan lantang mengatakan bahwa penyalipan Yesus Kristus itu adalah rencana yang berasal dari Allah? Ya kita punya dasar Alkitab.
Saya belum menggunakan dasar dari gereja ya, otak kita main biblikal aja ini. Ya. Simpel-simpel teman-teman, di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 23. Saya mengajak teman-teman, kalau ada Alkitab di situ buka Kisah Rasul pasal 2 ayat 23. Ya, di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-23. Ya, saya balikan kameranya ya biar teman-teman bisa membaca bersama-sama. Kisah Rasul 20:23. Pertanyaan saya ulangi lagi ya. Apakah penyaliban Yesus Kristus adalah rencana dari Allah atau rencana dari iblis? Ya, kalau saya bisa membuktikan itu adalah rencana Allah, maka kamu yang mengatakan penyaliban itu rencana dari iblis, maka silakan copot salib-salib yang ada di dalam rumahmu. Ya. Dia yang diserahkan iblis atau diserahkan Allah ini? Ya, dia yang diserahkan Allah atau diserahkan iblis. Di dalam Kisah Rasul 2 ayat 23 ini, si dia ini diserahkan oleh Allah atau diserahkan oleh iblis? Atau diserahkan oleh Yudas? Sehingga Yudas berjasa dan sehingga iblis berjasa dalam penyaliban Yesus Kristus. Menurut maksud dan rencananya ini rencana siapa? Rencana iblis atau rencana Allah? Atau rencana Yudas? Ini siapa? Hanya baca Alkitab dengan benar. Telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan-tangan bangsa durhaka. Ya, dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Rencana Allah bukan rencana Yudas. Seolah-olah Yudas atau iblis berjasa dalam penyaliban Yesus Kristus. Ya, jelas di ayat Alkitab. Ini rencana Allah. Ya, itu jelas rencana Allah. Kemudian teman-teman, ada lagi beberapa ayat ya. Sebenarnya banyak sekali ayat teman-teman yang bisa kita pakai. Di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 27 sampai 28. Ya, kita baca sama-sama. Kisah Rasul pasal 4 ayat 27 sampai 28. Ya, saya mengajak kalian untuk belajar, bukan lempar sampah lalu cuci tangan gitu ya, seperti Pontius Pilatus. Ya. Cuci tangan, setelah buang masalah cuci tangan, menghilang begitu. Ya. Nih, Kisah Rasul pasal 4 ayat 28. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah, ya, ayat dari 27. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa, ya, dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus, yang engkau urapi. Ya, ayat 28. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan. Jadi siapa yang menentukan? Engkau ini siapa? Jangan sampai kau bilang ini iblis. Jangan sampai yang kau bilang ini adalah siapa? Pilatus atau Yudas Iskariot yang menentukan ini. Nah, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Mu ini siapa? Iblis atau Pontius Pilatus? Atau iblis atau Yudas nih? Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa kehendakmu. Kehendak Allah. Jelas di situ ngomong kehendak Allah. Jadi penyaliban adalah rencana Allah atau rencana iblis? Rencana Allah. Sejak semula sudah ditentukan. Dalam kemahatauan itu sudah ditentukan sejak semula. Lantas kenapa kita bilang itu rencana iblis? Ya, kita lanjut teman-teman. Jadi teman-teman ya, apakah Allah sudah tahu bahwa manusia bakal jatuh ke dalam dosa ketika dia menciptakan manusia? Allah sudah tahu. Jadi Allah tidak kayak orang timur bilang Allah tidak seperti Gopo Gapa gitu. Allah seperti Gopo Gapa bilang,
aduh gimana ini manusia yang gua ciptakan ini kok tiba-tiba melakukan dosa. Lalu solusinya apa deh ini? Gimana nih, gua bingung. Ya udah gua korbanin aja si inilah, atau ya udah buang, over aja ke Yudas gitulah. Selesaikan Yudas atau iblis, selesaikan solusinya. Allah macam apa seperti itu? Ya. Jadi apakah Allah sudah tahu bahwa manusia bakal jatuh ke dalam dosa? Allah sudah tahu. Lantas kenapa Allah menciptakan manusia kalau dia tahu bahwa manusia itu pasti berdosa? Karena Allah ciptakan manusia bukan untuk berdosa. Itu jawabannya. Ya. Kenapa Allah menciptakan manusia kalau dia tahu manusia bakal berdosa? Karena Allah ciptakan manusia bukan untuk berdosa. Ya sama seperti kita memberikan sebuah ilustrasi. Kenapa orang ciptakan pesawat? Oh, pesawat bisa jatuh. Karena pesawat diciptakan bukan untuk jatuh. Ya. Contohnya atau contohnya begini. Ketika pasangan suami istri menikah, dia tahu nggak bakal punya anak? Dia tahu. Dia tahu nggak ketika dia punya anak, anaknya akan bisa melakukan dosa? Dia tahu. Lalu kenapa kau masih buat anak? Kita menambah manusia di dunia ini untuk berbuat dosa. Nah ini kita mikir nih. Ini kita mikir nih. Ya. Lantas pertanyaannya, untuk apa Allah menciptakan manusia? Kalau Allah tahu bahwa manusia akan berdosa, karena manusia ya diciptakan bukan untuk berdosa. Allah di dalam kekekalan sudah menyiapkan obat yang dirancangkan sejak semula dari kekekalan dalam kemahatauan. Allah sudah menyiapkan segala sesuatu itu. Dari kekal hingga kekal, Allah sudah menyiapkan dan dia tahu bahwa manusia bakal berdosa. Makanya dia sudah menyiapkan obat ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa. Datanya dari mana RK? Jangan asal ngomong. Kejadian 3 ayat 15. Kita buka Targum Jonathan. Di dalam Targum Jonathan, dalam Sefaria, Kejadian 3 ayat 15. Ya. Dan untukmu tidak ada obat. Tetapi obat itu pada zaman Raja Mesias. Jadi solusi dari dosa-dosa manusia adalah apa? Obatnya adalah apa? Juru selamat Mesias. Allah sudah menyiapkan bahwa Mesias itulah yang akan menyelamatkan manusia dari dosa. Dalam kemahatauan dari kekal hingga kekal, Allah sudah menyiapkan itu. Ya. Jadi poin kedua, nih. Ini poin kedua. Secara garis besar poin keduanya adalah apakah penyaliban Yesus, orang yang menyalibkan Yesus itu adalah sebuah kejahatan? Pertanyaan muncul dari ucilim-ucilim nih. Gara-gara pernyataan ini akhirnya muncul digoreng sama ucilim-ucilim. Ya kan? Jadi orang yang menyalibkan Yesus itu adalah apa? Berdosa nggak? Melakukan kejahatan? Iya, melakukan kejahatan. Ya. Yesus, karena apa? Orang yang menyalibkan Yesus itu melakukan kejahatan nggak? Melakukan kejahatan. Lalu dasarnya apa? Bagaimana menjawabnya? Karena manusia sudah melakukan kejahatan. Yesus disalibkan karena kejahatan manusia. Ya. Yesus disalibkan karena kejahatan manusia. Kejahatan yang dilakukan manusia ini adalah pilihan secara sadar, secara moral. Itu mereka secara sadar melakukan pilihan itu. Karena apa? Ada free will. Ada kehendak bebas. Ada akal budi. Jadi kejahatan yang dilakukan oleh manusia itu adalah sebuah free will. Secara sadar mereka lakukan itu. Ya. Jadi apakah penyaliban adalah karya Allah? Penyaliban adalah karya Allah. Penyaliban itu adalah rencana Allah. Lalu muncul, apakah orang yang melakukan dosa itu adalah sebuah kejahatan? Adalah sebuah kejahatan. Yesus disalibkan karena kejahatan manusia. Ini permainan kata, teman-teman. Berdasarkan data yang sudah kita baca. Jadi penyaliban Yesus Kristus itu rencana Allah dan kejahatan manusia itu berjalan secara bersamaan. Seperti koin dengan kedua sisi. Ya, penyaliban Yesus adalah rencana Allah. Dan kejahatan manusia itu berjalan bersamaan. Seperti koin dengan kedua sisi. Ya, saya harap sampai di sini poin-poinnya kita mengerti dengan baik. Ya, poin-poinnya kita mengerti dengan baik. Jadi
Di mana datanya bahwa kematian atau penyaliban Yesus Kristus adalah rencana Allah? Kisah Rasul 2 ayat 23. Kisah Rasul 2 ayat 23. Saya baca ulang lagi. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Rencana siapa nih? Apakah penyaliban Yesus adalah rencana iblis? Berarti ini iblis. Hah? Berarti ini iblis ya? Saya tanya dulu. Kalau kita mengatakan penyaliban adalah rencana iblis, berarti Kisah Rasul 2 ayat 23 ini dihapus. Ganti iblis saja. Ganti iblis saja ini. Diganti iblis saja, nyanya. Dia yang diserahkan oleh Allah. Allahnya ini diganti. Dialah yang diserahkan oleh Pontius Pilatus. Menurut maksud dan rencana iblis. Ganti ayat Alkitabnya. Jelas toh? Ganti ayat Alkitabnya. Allahnya diganti Pontius Pilatus. Rencananya, nyanya itu diganti iblis. Diganti aja ayat Alkitabnya. Ya. Lalu apa? Saya tunjukkan lagi. Kita baca pelan-pelan ini ya. Ini Kisah Rasul 4 nih. Ayat 28 dulu ya. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan sejak dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Yang menentukan ini siapa nih? Nih, kita baca dari atas. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus yang engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak. Kehendak siapa? Siapa yang menentukan? Engkau ini siapa? Iblis. Karena penyaliban adalah rencana iblis, berarti engkau ini kita ganti menjadi iblis. Iblis tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Mu ini siapa? Oh, kita ganti saja ini jadi Yudas Iskariot. Karena Yudas Iskariot dihasut sama iblis. Gitu kan? Maunya kan begitu kan? Ayat Alkitab kita mau seturut dan kehendak kita toh dalam sebuah penafsiran. Kalau kita mau seturut dan kehendak kita dalam penafsiran, boleh dong kita hapus saja, ganti saja. Atau kita buat apa? Konsili Hippo dan Kartago, kita buat ulang lagi konsili Hippo dan Kartago. Tapi kalau kita buat konsili, kaisarnya siapa sekarang? Harus ada kaisar, harus ada raja. Syaratnya itu. Ya, syaratnya itu. Ya. Jadi gini. Lalu muncul pertanyaan dari ucilim-ucilim. Ya, muncul pertanyaan dari ucilim-ucilim begini. Jadi ucilim-ucilim ini menggoreng nih teman. Ya, permasalahan ini akhirnya digoreng sama ucilim. Ya. Jadi apakah Allah memanfaatkan kejahatan manusia itu? Pertanyaannya muncul segitu. Jadi apakah Allah memanfaatkan kejahatan manusia? Bagaimana kita jawab? Ya kita lakukan perbandingan teman-teman. Di dalam perjanjian lama. Di mana Yusuf ya dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir. Kejahatan berasal dari saudara-saudaranya, dijuallah Yusuf ini ke Mesir. Dijuallah Yusuf ini ke Mesir. Ya. Itu kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya Yusuf. Tetapi sesampainya di Mesir, ketika Yusuf sudah dijual ke Mesir, ya. Di mana di Mesir Yusuf menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang diberkati, menjadi orang yang sukses. Bahkan menyelamatkan orang-orang dari kelaparan pada saat itu. Menyelamatkan orang dari kelaparan pada saat itu. Jadi Allah punya otoritas ya, membalikkan kejahatan itu menjadi sebuah berkat. Nanti kita akan bahas di mana kutuk diubah menjadi sebuah berkat habis ini. Jadi Allah membalikkan keadaan itu. Rencana Tuhan itu baik. Ya. Ya. Rencana Tuhan itu baik di mana dia membalikkan kejahatan itu menjadi sebuah berkat. Salah satunya contohnya adalah Yusuf ketika dijual sama saudara-saudaranya. Jadi Allah bisa mengubah kejahatan untuk tujuan yang baik.
Kesimpulannya gitu. Allah bisa mengubah kejahatan menjadi sebuah tujuan yang baik. Ya, bukan Allah mengilhamkan sebuah kejahatan, itu bukan seperti itu pandangannya. Kalau kita mengatakan penyaliban adalah karya rencana dari iblis, berarti Allah mengilhamkan kejahatan itu. Gitu kan? Kalau kita mengatakan Yudas berjasa di dalam penyaliban itu, iblis berjasa dalam penyaliban itu, berarti bukan Allah lah yang mengilhamkan kebaikan, tetapi Allah kita mengilhamkan sebuah kejahatan. Rusak total tatanan ayat Alkitab kita. Rusak total. Tatanan ayat Alkitab kita jadi rusak total. Ya. Jadi dia membiarkan kejahatan itu terjadi di dalam kedaulatannya Allah. Allah membiarkan kejahatan itu terjadi, mengizinkan kejahatan itu terjadi, tetapi masih di dalam kedaulatan dan kendali Allah itu sendiri. Untuk sebuah misteri yang lebih besar, yang Allah sudah sediakan dalam kemahatauan itu. Ini yang harus kita pahami dengan baik. Ya. Nah sekarang kita lihat nih, bagaimana Allah mengubah sebuah kutuk itu menjadi sebuah berkat. Makanya saya memberikan sebuah pertanyaan begini. Ya, saya memberikan sebuah pertanyaan gini. Ketika manusia melanggar hukum Allah dan konsekuensi dari hukum ketika manusia tidak taat, ya saya ulangi lagi, ketika manusia tidak taat, ya, lalu konsekuensi dari ketidaktaatan itu adalah kematian, adalah kutukan, siapakah yang membuat hukum itu? Saya berikan sebuah pertanyaan nih. Ada yang bisa jawab? Saya ulangi lagi. Ketika manusia tidak taat, ya, lalu ketidaktaatan itu melahirkan sebuah kutuk, melahirkan sebuah kematian, siapakah yang membuat hukum itu? Iblis yang buat. Salah kalau kau bilang iblis. Kalau kau bilang iblis berarti betul. Penyaliban adalah karya iblis, rencana iblis. Dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Roma pasal 6 ayat 23. Upah dari dosa adalah maut. Jadi Allah menciptakan manusia. Allah memberikan sebuah free will. Allah memberikan sebuah kebebasan kepada manusia di taman itu. Dan bahkan kepada kita. Tetapi ada ketentuan. Ada hukum di dalam taman itu. Ada aturan di dalam taman itu. Dasarnya di mana? Kejadian 2 ayat 17. Di dalam Kejadian 2 ayat 17 bilang apa? Jika kau makan buah itu, kau akan mengalami kematian. Kau akan mati ketika kau makan buah itu. Karena dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Ketidaktaatan adalah pelanggaran hukum di hadapan Allah. Dosa mengalami keterpisahan dengan Allah. Akhirnya melahirkan kutuk. Jadi hukum dan aturan itu bukan cuma ada di taman itu. Dan karena ketidaktaatan Adam dan Hawa, akhirnya mereka mengalami kematian secara sosial lalu diusir dari taman itu. Itu aturan yang dibuat oleh Allah, dan Allah konsisten menjaga aturan itu. Allah konsisten dengan hukum itu. Kita melihat teman-teman, perjalanan bangsa Israel, di mana dalam kitab Ulangan, Allah tetap konsisten dengan aturan. Ulangan pasal 28, kalau kita baca secara menyeluruh, secara kontekstual, di mana kita melihat, di mana Allah mengatakan bahwa jika kamu taat, maka kamu akan diberkati. Tetapi jika kamu tidak taat, kamu akan dikatakan secara terkutuk. Kamu akan terkutuk ketika kamu tidak taat. Kamu taat, kamu diberkati. Kamu tidak taat, kamu dikatakan terkutuk. Allah secara konsisten membuat sebuah aturan agar manusia taat. Allah secara konsisten membuat sebuah aturan. Ingat baik-baik, kamu taat, kamu diberkati. Kamu tidak taat, kamu dikatakan terkutuk. Artinya kamu mati. Nah sekarang, sejak semula dari Adam hingga saat ini, ya, apakah manusia menaati hukum Allah secara sempurna? Kan tidak. Adam dan Hawa tidak taat. Lalu kalau Adam dan Hawa tidak taat, saya ingin memberikan pertanyaan yang logis kepada kalian, ucilim-ucilim di bawah juga yang menggerutu. Ya, bagaimana Adam dan Hawa bisa menyelamatkan dirinya ketika dia berbuat dosa, pelanggaran di hadapan Allah? Oh, dengan bertobat. Kalau dengan bertobat sudah pasti Allah mengampuni. Solusinya adalah itu, bertobat. Kalau Adam bertobat, kalau solusinya adalah dengan bertobat di taman itu, atau Hawa bisa bertobat di taman itu adalah sebuah solusi, ya, kata-kata yang manis, kata-kata yang sederhana,
bisa membuat Adam, kenapa dia masih diusir dari taman itu? Kenapa dia diusir dari surga menurut kalian? Ucilim. Kalau solusi dari itu semudah membalikkan telapak tangan, kenapa dia masih diusir dari taman itu? Karena Santo Gregorius bilang apa? Manusia berdosa tidak bisa menolong manusia berdosa. Orang sakit tidak bisa menolong orang sakit butuh dokter. Santo Gregorius bilang apa? Orang lumpuh tidak bisa menolong orang lumpuh. Orang berdosa tidak bisa menolong orang berdosa. Orang berdosa butuh juru selamat. Dan juru selamat itu haruslah yang tidak berdosa untuk menyelamatkan yang berdosa. Sekarang Adam dan Hawa, Alkitab mencatat, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga karena semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, upah dari dosa itu adalah maut. Karena manusia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Kalau Adam dan Hawa bisa menolong dirinya sendiri, tidak mungkin dia ditendang keluar dari taman itu. Begitu pula kita. Sampai sini kita paham? Nah sekarang marwah, derajat manusia yang begitu mulia di hadapan Allah, yang awalnya mulia, sudah dirusak oleh dosa. Sudah hancur, sudah bobrok oleh karena dosa. Lalu bagaimana caranya kita, Adam dan Hawa atau manusia, mengembalikan marwah yang mulia itu di hadapan Allah, sehingga manusia ini bisa berkenan di hadapan Allah? Bagaimana caranya manusia bisa berkenan dan kembali ya di hadapan Allah? Bagaimana caranya yang mengembalikan itu? Sementara manusia berdosa tidak bisa menolong manusia berdosa. Lalu saya memberikan sebuah ilustrasi dan perumpamaan. Kalau manusia bisa menolong manusia berdosa, saya memberikan sebuah perumpamannya seperti ini. Seluruh manusia yang ada di dunia ini, tangannya diikat, kakinya diikat. Lalu bagaimana, siapa yang menolong? Siapa yang akan menolong ketika tangan manusia diikat, kaki manusia diikat? Siapa yang akan menolong? Tidak ada yang bisa menolong. Resiko dari semua manusia ketika tangan dan kakinya diikat adalah apa? Mati. Begitu pula dosa. Seluruh manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, sehingga upah dari dosa adalah mati. Maut. Itu hukum. Latar belakang supaya kita tahu bahwa penyalipan itu adalah rencana Allah. Itu dasar. Sehingga kita tahu bahwa penyalipan adalah rencana Allah. Ya, sehingga berhubungan di dalam Galatia pasal 3 ayat 13. Di mana Tuhan, di mana Allah merubah kutuk itu menjadi sebuah berkat. Kutuk diubah menjadi sebuah berkat. Kita buka dalam Galatia pasal 3 ayat 13. Mereka ini baca ayat Alkitab juga setengah-setengah. Ucilim-ucilim ini. Sehingga mereka framingnya ini, wah jago kali lah framingnya ini. Nauzubillah. Ya. Ini kita buka nih, Galatia 3 ayat 13 ya. Kita lihat dari ayat yang Galatia 3 ayat yang ke-7 ya. Ayat yang ke-8 lah ya. Dan kitab suci sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil, kabar baik kepada Abraham. Oleh segala bangsa akan ini yang saya bilang diberkati, Ulangan 28 tadi. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Ini konteks ini akan berhubungan dengan Yohanes pasal 8 ayat 41 sampai 44. Di mana dalam konteks ini Galatia 3 ayat 9 ini berhubungan dengan Yohanes 8 ayat 41. Di mana ada perdebatan sengit menurut latar belakang itu antara Yesus dengan sekelompok orang. Bahwa mereka itu keturunan Abraham. Sehingga mereka itu berasal dari Allah. Nanti kita bahas khusus masalah itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah apa nih? Kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah yang tidak setia melakukan pekerjaan hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Karena di bawah kutuk. Kematian karena ketidaktaatan manusia. Adalah jelas orang-orang yang benar oleh hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukan akan hidup. Yang melakukan, yang taat akan diberkati. Yang tidak taat tidak akan dikatakan terkutuk. Ulangan 28. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk. Karena siapa nih? Karena kita
karena ketidaktaatan kita. Kristus yang mau atau iblis yang mau? Saya tanya tuh. Kristus yang mau atau iblis yang mau? Kristus yang mau atau Yudas yang mau? Baca nih baik-baik nih. Nih. Ganti aja Kristus ini. Iblis telah menebus kita dari hukum Taurat. Atau gini, Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan memakai Yudas Iskariot, memakai iblis menghasut Yudas. Sehingga terkutuklah orang di atas kayu salib. Mungkin maunya gitu ayatnya kita ganti. Gitu. Makanya Yesus Kristus Allah mengubah kutuk itu, kejahatan pelanggaran yang dilakukan oleh manusia yang memang berdampak pada sebuah ketidaktaatan atas hukum itu diubahkan menjadi sebuah berkat. Oleh karena kita di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-13. Itu maksudnya. Sampai sini kita paham semua. Ya. Sampai sini kita paham ya. Jadi kalau orang tanya, karya penyalipan itu karya rencana siapa? Rencana Allah. Ya. Penyalipan itu rencana siapa? Rencana Allah atau rencana iblis? Rencana Allah. Jawab dengan tegas. Kalau kau bilang rencana iblis, maka genaplah nubuatan dari Abdul Somad bahwa di dalam di salib itu ada jin kafir. Gak usah palak-palak kita pakai salib di rumah kita lagi kan? Ganti aja salib itu. Gak usah kita pakai salib. Iya kan? Rencana Allah. Penyalipan rencana siapa? Rencana Allah. Saya sudah tunjukkan data dengan jelas di situ. Rencana Allah. Jelas kan? Untuk apa kita pertentangan lagi? Jelas di situ. Ya. Jadi kalau kita bilang ini rencana iblis, gini teman-teman. Kalau kita bilang itu rencana iblis, maka ini akan logical fallacy lagi. Iblis berusaha untuk membuat penyalipan itu tidak terjadi. Kenapa saya bilang iblis berusaha untuk membuat penyalipan itu terjadi? Waktu di taman itu kan iblis menghasut pikirannya Petrus. Tuhan, kau kabur aja, pergi aja, selamatkanlah dirimu. Ya, selamatkanlah dirimu, Tuhan bilang. Petrus bilang, kau panggil bala tentara surga untuk menolongmu sekarang ini. Tapi Yesus bilang apa? Apa yang dipikirkan oleh Allah tidak sama dengan dipikirkan oleh manusianya lah kau iblis. Jadi pandangan iblis tidak mengkehendaki penyalipan dari Yesus Kristus. Jadi satu-satunya agama yang tidak mengkehendaki penyalipan dari Yesus Kristus adalah agama mana? Jawab sendiri. Iblis tidak menginginkan penyalipan Yesus Kristus. Makanya saya memberikan sebuah pertanyaan. Satu-satunya agama yang tidak mengkehendaki penyalipan Yesus Kristus adalah agama apa? Ya. Jadi penyalipan adalah rencana Allah atau rencana iblis? Penyalipan adalah rencana Allah atau rencana apa? Rencana Allah atau rencana iblis? Rencana Allah. Kalau kau bilang rencana iblis, berarti kau sama seperti Uclim. Clear. Clear. Kalau kau bilang rencana iblis, berarti kau sama seperti Uclim. Uclim paling senang kalau kita mengatakan bahwa penyalipan itu adalah rencana iblis, mereka paling senang. Mereka paling senang itu. Mereka goreng terus. Makanya kita apa? Kita menjawab terus nih. Makanya ketika kita memberikan sebuah narasi, memberikan sebuah statement, memberikan sebuah pernyataan, jangan kita buang lalu kita lepas. Ketika kita memberikan sebuah statement, pertanggungjawabkan statement itu sampai selesai. Jangan kita memberikan statement sama seperti kita membuang sampah lalu kita pergi tinggalkan sampah itu. Akhirnya apa? Kalau kita hanya memberikan statement lalu kita pergi, Uclim goreng kita sampai sekarang.
Muslim goreng kita sampai sekarang, dia goreng kita. Sampai sekarang kita digoreng. Makanya ini kita pahami dengan baik, teman. Ya, pahami dengan baik. Ya, pahami dengan baik. Ayat berapa? Rencana Allah, Kisah Rasul 2. Nih, baca. Dia yang diserahkan oleh Pilatus, iblis, Yudas, Allah. Menurut maksud dan rencana siapa? Rencananya ini siapa? Allah. Bukan rencana iblis. Atau bukan rencana Yudas, atau bukan rencana Pilatus. Ayat lagi nih. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan. Itu sudah ditentukan. Sejak semula dalam kemahatauan Allah sudah ditentukan. Kehendak siapa penyalipan ini? Kisah Rasul 4 ayat 28. Kehendakmu, mu ini siapa? Iblis atau Allah? Ini. Nah. Saya harap kita memahami dengan baik, ya. Kita memahami dengan baik. Tanya Alkitab, bukan tanya siapa-siapa. Tanya Alkitab, ini. Tanya Alkitab. Tanya Alkitab, bukan tanya siapa-siapa. Tanya Alkitab. Alkitab itu otoritas kita. Tertinggi dalam mengajar juga. Tanya Alkitab, bukan tanya siapa-siapa. Baca Alkitab, tanya Alkitab. Nih, tanya Alkitab. Dikit-dikit tanya ini. Tanya Alkitab. Saya suruh kalian baca Alkitab. Bukan tanya ini, tanya itu. Baca Alkitab ini. Ya. Tanya Alkitab. Saya suruh kau baca Alkitab. Ya. Bukan tanya ini, tanya itu, tanya ini. Tanya Alkitab. Baca Alkitab. Kau lebih percaya Alkitab atau percaya siapa? Nah, saya kasih tahu kalian. Lebih percaya Alkitab atau percaya siapa? Kalian ini udah teman, kita ini sekolah teologi, teman. Kita ini STT. Kita belajar. Di STT kita belajar tentang teologi, kita belajar, semua kita belajar. Ya, kita paham dengan baik. Kita 4 tahun, 5 tahun kita sekolah teologi. Kita belajar teologi dengan baik. Bukan orang yang tidak sekolah STT, lalu mau bahas Alkitab. Bukan begitu. Kita sekolah teologi dulu, baru kita duduk di sini, baru kita bahas Alkitab ini. Ya, seperti itu ya teman ya. Saya harap kita memahami dengan baik apa yang saya sampaikan ya. Kalau teman-teman yang baru masuk, silakan nonton penjelasan saya ini sejak awal lagi ya. Nonton penjelasan saya ini sejak awal lagi teman-teman. Ya. Ya, jadi kita harus berpikir logika tetapi berdasarkan data. Ya. Berpikir logika. Sekarang ini saya kasih sebuah ilustrasi nih. Ini apa nih? Yang saya pegang ini apa? Rosario kan? Ada salib gak? Ada kan? Kalau salib ini ada jasa Yudas Iskariot, atau salib ini ada jasa iblis, ganti saja salib ini, ganti dengan yang lain. Ganti. Nah, sekarang kita bicara nih, Rosario nih. Berbicara tentang Rosario, berbicara tentang sebuah misteri Allah. Misteri kabar gembira. Kabar mulia. Ya, peristiwa gembira, peristiwa mulia, peristiwa sedih. Ya, membicarakan, memahami, merenungkan tentang inkarnasi Kristus yang telah menjadi manusia, sabda yang telah menjadi manusia. Ya, lalu di dalam Rosario ini kita memahami ada yang namanya kemuliaan bagi Allah, ya, Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Ya. Yang berujung pada apa? Salib.
Ya. Jadi ketika saya memegang salib dan saya memandang salib, yang saya ingat adalah peristiwa kabar gembira yang betul-betul full of grace, yang penuh rahmat. Ya, karya kasih Allah terhadap manusia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, makanya sentral pokok iman kekristenan ada 3. Dia datang, dia wafat, dia bangkit, dia naik ke surga. Itu sentral pokok dalam iman Kristen. Tapi kalau penyaliban adalah karya iblis, maka kematian Kristus bukanlah sebuah bagian dari sentral pokok lagi. Clear? Ya, ini saya hanya meluruskan supaya tidak digoreng sama Uclim ya. Saya hanya meluruskan supaya tidak digoreng sama Uclim. Uclim ini kan nakal, teman. Nakal mereka. Pong! Mereka ini nakal, teman. Jadi memang kita harus meluruskan ini dengan baik ya. Mereka ini nakal-nakal, teman. Jadi memang kita harus meluruskan. Karena mereka goreng kita. Kalau mereka goreng-goreng kita, ya kita balik gocek mereka. Jadi dengar baik-baik ya. Dengar baik-baik ya. Maaf. Bertobatlah dengan segera. Ya, sebab di atas kolong langit maupun di bawah bumi tidak ada nama yang olehnya yang diberikannya yang kita dapat diselamatkan selain daripada nama Yesus Kristus. Ya, tidak ada nama yang lebih berkuasa selain dari nama Yesus Kristus. Teman-teman, bantu like, share, dan subscribe channel YouTube Bang RK. Like itu gratis, subscribe itu gratis, share itu gratis teman-teman ya. Di like channel YouTube Bang RK ini teman-teman ya. Di like channel YouTube Bang RK. Like itu gratis, subscribe itu gratis, share itu gratis teman-teman. Lalu teman-teman, Bang RK iklan sedikit teman-teman. Ya, nggak ada pansos-pansos, saya udah terkenal. Ya, jadi nggak ada pansos. Saya juga sudah terkenal. Sejak 4 tahun saya sudah terkenal ya. Ya teman-teman, di bulan Oktober ya, iblis berjasa, bapak kau yang berjasa. Ya, bukan iblis, bapak kau lah yang berjasa. Melahirkan anak yang berbuat dosa dan tidak berguna seperti kau. Ya. Jadi bapak kau berjasa melahirkan anak yang tidak berguna seperti kau dan berbuat dosa setiap hari, itu bapak kau yang berjasa. Saya balikin lagi itu ya. Ya, saya balikin lagi kau itu ya. Ya. Oke. Oke. Gak ada pansos-pansos. Paham kau? Ya, udah terkenal saya, ngapain saya pansos? Ya. Oke teman-teman. Bulan Oktober Bang RK akan melakukan sedikit pergerakan ya teman-teman ya di bulan Oktober. Ya, Bang RK akan bertemu dengan para orang-orang yang ingin katekese, ingin katakumen, ingin belajar Alkitab, mengenal Yesus Kristus dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi semuanya butuh proses. Ya, dan Bang RK dari wilayah timur, ya timur tengah, Bang RK akan ke wilayah Jabodetabek teman-teman untuk bertemu dengan beberapa orang, ya, bertemu dengan beberapa orang. Jikalau teman-teman tergerak hati ingin mendukung pelayanan ya yang dilakukan oleh Bang RK ini teman-teman ya, pelayanan yang dilakukan oleh Bang RK, teman-teman bisa langsung saja di sini teman-teman ya. Bisa langsung teman-teman mendukung pelayanan Bang RK di sini teman-teman, di Bank BRI teman-teman. Ya, atas nama Mikael teman-teman ya. Ya, atas nama Mikael, kalau teman-teman ingin support pelayanan Bang RK, ya atas nama Mikael teman-teman bisa lewat sini teman-teman ya, lewat sini teman-teman. Untuk pelayanan mobilisasi, karena di bulan Oktober Bang RK akan bertemu dengan beberapa orang secara offline. Makanya saya bilang kepada kalian, ya, saya terlalu nekat untuk berdebat offline dengan kalian di jalanan. Ya. Ya, saya terlalu nekat untuk berdebat offline, bertatap muka dengan kalian secara offline. Nyali saya terlalu kuat. Ya. Sudah saya lakukan selama 3 bulan ini. Ya, saya dari timur, saya pergi ke Jabodetabek, lalu saya bertemu dengan kadrun-kadrun di sana. Ya, saya bertemu dengan kadrun-kadrun di sana. Saya berdebat dengan mereka secara offline dan pada akhirnya apa? Mereka, saya tanpa paksaan, mereka mau menerima Yesus kan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, saya tidak memaksa. Saya tidak memaksa sama sekali. Jadi saya sama sekali tidak memaksa kalian untuk menolak menerima Yesus atau menolak. Saya hanya menawarkan. Saya satu-satunya orang yang nekat berapologet, berdebat secara offline di jalanan. Saya satu-satunya orang yang berdebat. Ya, yang bilang, RK darah kau halal RK. RK kalau ketemu kau halal darah kau. Omong kosong. Niat saya baik. Gak ada niat saya menghujat. Kalau niat saya menghujat, saya off cam baru saya bicara. Ini saya on kamera baru saya bicara. Niat saya baik.
Ya, kalau niat saya tidak baik, saya off kamera ini baru saya bicara. Lalu saya ngomong, menghujat kiri, menghujat kanan. Karena saya berbicara menggunakan data, saya berbicara menggunakan dalil, saya berani on kamera. Terlalu nekat. Lalu saya bertemu dengan kalian secara offline, lalu berdebat dengan kalian secara offline. Saya berani kan? Saya berani. Sudah saya lakukan. Saya live, bertemu dengan kalian secara empat mata. Saya live-kan itu di TikTok. Ya kan? Saya live-kan itu di TikTok. Kita berdebat. Nyali saya nggak ciut, teman. Nyali saya nggak ciut ketika berdebat offline tuh, nyali saya nggak ciut. Lihat aja TikTok saya, beranda-beranda TikTok saya berdebat dengan orang di offline tuh kayak gimana. Ya. Pada akhirnya apa? Terima Yesus kan? Makanya saya katakan teman-teman, ya, sosial media ini hanya menjaring teman-teman. Menjemput bolanya itu di offline. Menjemput bolanya itu di offline. Sosial media ini menjaring, teman. Kalau kita menjemput bola itu di offline. Di offline kita jemput bola. Ayo kita offline, debat, kita ketemu secara offline. Karena kalau secara offline itu enak. Kita permainan psikisnya dengan mereka itu paling enak. Ya, paling enak. Kalau di offline, di online teman-teman bilang, "Bang RK, saya mau murtad." Jangan percaya, omong kosong, tipu-tipu. Ya, banyak kejadian. "Bang RK, saya mau murtad." Tipu itu. Kalau dia bilang saya mau murtad, bilang aja gini, "Ya udah kita ketemu," gitu. Mau nggak kita ketemu? Nggak mau ketemu tuh. Mereka nggak mau ketemu. Nggak berani. Kalau mereka udah nggak mau ketemu secara offline, berarti mereka tipu. Tapi kalau Bang RK saya mau murtad, langsung tantang, ketemu yuk. Kalau mereka mau, oke Bang RK, gaskan. Gaskan. Itu yang saya lakukan. Ya, karena di sosial media ini hanya banyak pansos. Murtad gitu kan. Tiba-tiba kembali lagi ke agamanya. Tiba-tiba kembali lagi ke agamanya gitu kan. Tapi kalau kita bertemu, langsung kita arahkan dia. Punya prosesnya langsung. Ya, inilah yang saya lakukan selama 3 bulan terakhir teman-teman ya. Ya, saya Jabodetabek, Semarang, Surabaya itu sasaran saya berapa bulan terakhir belakangan ini. Jadi saya mengunjungi beberapa tempat, beberapa lokasi untuk melakukan pelayanan di sana teman-teman. Semuanya tentunya membutuhkan mobilisasi. Kalau saya dari Jabodetabek berarti saya harus pakai kereta ke Jawa Tengah, ya. Saya pakai kereta ke Jawa Tengah. Nanti bolak-balik sampai di Jawa Tengah pasti saya akan cari penginapan, ya. Saya cari penginapan di sana, makan minum saya, ya semuanya tentunya ya butuh dukungan dan bantuan dari teman-teman ya, support dari teman-teman. Makanya saya bilang kalau teman-teman tergerak hati, ingin mendukung ya, mengambil bagian dari pekerjaan pelayanan Tuhan ini, ya dalam tuayan itu kita mau, ini sudah tuayan kita. Padi ini tinggal kita panen, teman. Kita tinggal panen, teman-teman. Teman-teman bisa langsung saja di sini, teman-teman ya. Di sini saja, teman-teman. Langsung di-screenshot saja. Teman-teman, di-screenshot saja, teman-teman. Kalau bisa di-screenshot, teman-teman bisa screenshot, teman-teman ya. Di-screenshot. Oke, teman. Atas nama Mikael, teman-teman ya. Atas nama Mikael ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman. Sampai di sini saja, teman-teman. Saya izin pamit ya. Izin pamit. Saya harus beristirahat. Mungkin besok baru saya live lagi. Tapi saya live di TikTok. Bang DG, terima kasih banyak. Ya, moderator, admin-admin yang sudah senantiasa mendukung Bang RK di sini ya. Terima kasih banyak. Saya izin pamit, saya mau sholat dulu. Ya, saya mau sholat dulu. Jadi Bang RK mau sholat dulu, mau sholat dulu, inilah mau sholat dulu lah pokoknya ya. Jam 7 nih, tadi jam 6 sekarang jam 7 Bang RK mau sholat lagi ya. Oke teman-teman, izin pamit teman-teman ya. Shalom untuk kita semua, salve untuk kita. Donditan selalu terbuka Bang RK, dia menunggu kalian. Sampai detik ini saya menantang Donditan. Ustadz Kainama, gak berani kasih jawaban. Bilang ke Donditan, RK tantang debat. Bila perlu dia berjejer satu kali dengan Ustadz Kainama, berjejer, dong dua berjejer. Tapi jangan di dong dua studio. Dong datang di Beta studio. Ya, datang di Beta studio, baru katong debat di sini. Atau ya di Beta studio. Kan selama ini kan di Donditan punya studio toh. Donditan punya tempat toh. Ya kan? Selama ini kan di Donditan punya tempat toh. Ya. Beta undang Donditan datang di Beta pu tempat, di Beta pu studio. Beta pu studio nyaman. Nyaman, Beta pu studio ini nyaman. Kalau Donditan berani, kata sang debaters, iris kupingnya.
ya, gak bakal berani. Sekali-sekali Donditan keluar kandang, datang ke beta pu tempat. Sekalian dengan Ustadz Kainama berjejer, lawan beta sendiri ketong berdebat. Selesai teman, ya. Donditan ini kan hanya berani bertanya, tidak berani ditanya balik. Kenapa dia berani undang pendeta-pendeta ke studionya? Karena dia hanya mau tanya iman orang. Coba dua arah, berani nggak? Selama ini ada nggak Donditan bahas Qurannya, kitabnya? Nggak ada. Yang dia bahas Bible terus, Alkitab terus yang dibahas. Coba kalau orang Kristen yang buat seperti Donditan, oh udah bilang, wah RK, penistaan kau RK, wah geruduk. Inilah kita bilang ini teman-teman, ya. Inilah mereka teman-teman. Jadi udahlah, ya kalau mau dia datang ke Sapu Studio, berani atau tidak. Oke, terima kasih teman-teman. Saya izin pamit. Ya, shalom untuk kita semua, salve untuk kita semua. Dan untuk teman-teman non-Kristen, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan Yesus memberkati kita semua.